akan kelilingi jorong lainnya. Rumah gadang yang usianya dibilang di atas 100 tahun. Masjid Jami Koto Baru, salah satu jorong yang terdapat di Nagari Kubang Putiah. Mak, iko Nagari Kubang Putiah, Mak ya? Kabarnya jorong Koto Baru kok dilewati tol Padang Bukit Tinggi, Mak? Ditolak. Oh, ditolak, Mak ya? Mak ya, seandainya tidak ditolak, apa jorong iko kanai, Mak? Karena itu bagian sawah kan. Oh, berarti yang bagian di muka kanai sadonya, Mak ya? Awak kan model-model rumah gadang yang lah tua-tua, kalau kanai kan dibawa kan? Wah, kok dapat diperbaiki, diperancak dan kan? Karena di daerah Kalincang karena itu. Berarti ladang laweh menolak juga tiboy, Mak ya? Iya, soalnya itu tolak. Jadi kalau menurut Amak, mana rencana ditolak pada tidak ditolak, Mak? Menurut pendapat Amak kan? Oh, tapi tolak enggak deh. Ibu sayang sawah-sawah ibu, sayang Iya. oh ibu lah petani juga tuh. Iya, iya. Kabar-kabarnya ada pandam kuburan yang kan sampai balai jorong, ada yang terpisah, Mak ya? Iya, jadi orang Kalincang baru-baru akan naik ke satu itu lain. Aduh, dekat sawah gadang bawah itu kan naik sawahnya. Iya, iya. Seandainya kan tidak bisa Mak menanam padi, Mak ya? Mak, terima kasih banyak, Mak. Ya, Aha. sama-sama. Kita sedang berada tepat di Simpang Gobah, Nagari Ladang Laweh. Belok kanan ke Padang Luar, belok kiri arah Nagari Talu Ampek Suku. Arah ke depan kita lurus mengarah ke Nagari Kubang Putiah. Di sini ada Tugu Carano. Nah, itu Tugu Carano, rekan-rekan Nusa Minang. Jadi dari simpang ini belok kanan ke Padang Luar atau akses Bukit Tinggi Padang, lurus ke Nagari Kubang Putiah, dan belok kiri ke Nagari Talu Ampek Suku atau ke bypass. Nah, dari sini kita akan mengarah ke sejumlah jorong yang terdapat di Nagari Kubang Putiah. Tugu atau Monumen Carano. Nah, dari sini kita mengarah ke salah satu jorong yang terdapat di Nagari Kubang Putiah, rekan-rekan Nusa Minang. Jadi dari sini kita belok kiri. Jadi di Nagari Kubang Putiah ada salah satu jorong yang agak terpisah dari sejumlah jorong lainnya di Nagari Kubang Putiah, yakni jorong Koto Baru. Nah, dari sini kita akan mengarah ke jorong Koto Baru di Nagari Kubang Putiah. Jadi kali ini kita akan kelilingi Nagari Kubang Putiah dari Nagari Ladang Laweh, yang mana Nagari Ladang Laweh dan Nagari Kubang Putiah dua nagari yang menolak trase tol yang melintas di sejumlah jorongnya, rekan-rekan Nusa Minang. Jadi rekan-rekan Nusa Minang jangan beranjak dulu, karena kita akan mengelilingi ke sejumlah jorong yang terdapat di Nagari Kubang Putiah. Dan kali ini yang perdana kita akan kelilingi atau melihat suasana kondisi salah satu jorong yang terdapat di Nagari Kubang Putiah, yakni jorong Koto Baru, yang mana kabarnya jorong Koto Baru ini salah satu jorong yang akan dilintasi trase tol Sicincin Bukit Tinggi. Nah, ini udah di perbatasan Nagari Ladang Laweh dengan Nagari Kubang Putiah. Nah, di sekitaran sinilah batas Nagari Ladang Laweh dengan Nagari Kubang Putiah. Di sekitaran sini, rekan-rekan Nusa Minang. Nah, di sini sudah terlihat spanduk yang sudah robek dan sudah tidak terbaca. Spanduk yang bertuliskan kami masyarakat Nagari Kubang Putiah menolak trase tol Sicincin Bukit Tinggi.
Alhamdulillah pada siang hari ini cuaca di sekitaran Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya cerah. Dan semoga rekan-rekan Nusa Minang juga dalam keadaan sehat, dilindungi dalam kebaikan, diberikan rezeki yang berkah, dilancarkan segala urusan, dilancarkan segala aktivitasnya. Spesialnya buat warga Nagari Kubang Putih serta sejumlah jorongnya di sekitaran Nagari Kubang Putih ini. Jadi kita sudah masuk di Jorong Koto Baru. Di sini kita akan coba belok kiri di Jorong Koto Baru. Pembangunan jalan tol Padang Bukit Tinggi Payakumbuh menjadi perhatian publik. Sebagian melihatnya sebagai kebutuhan untuk mempercepat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan di sisi lain muncul kekhawatiran dari masyarakat adat terhadap dampaknya terhadap tanah ulayat dan kehidupan nagari. Perbedaan pandangan ini seharusnya tidak dibaca sebagai pertentangan antara pembangunan dan adat. Persoalan yang sesungguhnya jauh lebih kompleks. Sebagai akademi yang meneliti sistem transportasi dan perilaku perjalanan masyarakat, bahwa pembangunan infrastruktur selalu menuntut keseimbangan antara manfaat ekonomi, keadilan sosial, dan penerimaan masyarakat. Jadi jalan tol tidak hanya dibangun di atas perhitungan teknis dan finansial, ia juga melintasi ruang hidup masyarakat yang memiliki sejarah, nilai budaya, dan fungsi ekonomi yang tidak selalu dapat diukur dengan uang. Perdebatan mengenai pembangunan jalan tol Padang Bukit Tinggi Payakumbuh selama ini kerap dikaitkan dengan penolakan masyarakat terhadap proyek tersebut. Namun bukan demikian adanya. Bahkan gambaran yang berbeda. Masyarakat dinilai tidak menolak kehadiran jalan tol, namun lebih mempertanyakan penentuan trase yang melintasi tanah ulayat ketika masih tersedia alternatif jalan lain. Menilai persoalan jalan tol di Sumatera Barat tidak bisa dipandang semata sebagai tarik-menarik antara pembangunan dan masyarakat adat. Tantangan utamanya adalah bagaimana menghadirkan pembangunan yang tetap menghormati ruang hidup serta nilai budaya masyarakat Minangkabau. Jadi kita akan belok kanan dulu, akan melihat kondisi lainnya atau rumah-rumah warga lainnya. Nah, ini di depan ada satu kantor, kita nggak tahu pasti kantor apa yang di depannya. Nah, inilah rekan-rekan Nusa Minang, salah satu jorong yang terdapat di Nagari Kubang Putih, yakni Jorong Koto Baru, yang mana Jorong Koto Baru ini salah satu jorong dari 14 jorong di Nagari Kubang Putih yang terkena dampak dilewati atau dilintasi trase tol Si Cincin Bukit Tinggi. Nah, ini di depan ada masjid di bagian kanan, dan tepat di hadapan kita rumah gadang yang usianya kita bisa yakini udah di atas 100 tahunan. Jadi belok kiri arah ke Sungai Pua dan arah Padang, ya, akses ke Padang. Nah, inilah rekan-rekan Nusa Minang, salah satu jorong di Nagari Kubang Putih, dan di depan kiri kita Masjid Jami Koto Baru. Nah, ini Koto Baru ini salah satu jorong yang terdapat di Nagari Kubang Putih. Jadi di sini kiri kanan pemukiman padat di jorong Koto Baru. Nah, jadi jalan ini sampainya di mana kita masuk ke arah pemukiman tadi, ya. Jadi satu jorong boleh dianggap sudah kita kelilingi, rekan-rekan Nusa Minang. Salah satu jorong di Nagari Kubang Putih ini. Dan terlihat gonjong rumah gadang di depan. Nah, ini. Jadi kita akan tuntaskan dulu salah satu jorong ini. Jadi rekan-rekan Nusa Minang agar tidak penasaran dengan jorong Koto Baru yang
akan dilintasi trase tol Cincin Bukit Tinggi. Nah, dari sinilah rekan-rekan tadi kita masuk ya di pemukiman Jorong Kota Baru. Jadi dari sini kita akan kembali ke arah salah satu jorong lagi di Nagari Kubang Putih, yakni Jorong Bulaan Kamba. Jadi di Nagari Kubang Putih ini ada 14 jorong, dan inilah salah satunya jorong dari 14 jorong di Nagari Kubang Putih. Kita tanya dulu ya. Ini salah satu jorong di Nagari Kubang Putih. Mak, iko Nagari Kubang Putih ya, Mak ya? Oh, jorongnya Jorong Kota Baru, Mak ya? Nagari Kubang Putih ya. Kabarnya Jorong Kota Baru kok dilewati tol Padang Bukit Tinggi, Mak? Kabarnya ditolak. Oh, ditolak, Mak ya? Seandainya, Mak ya, seandainya tidak ditolak, apa jorong iko kan ya, Mak? Kanai sebagian sawah kanai. Oh, berarti yang bagian di muka kan ya sadonya, Mak ya? Jadi rumah-rumah gadang yang model ko yang kabarnya kan itu yang nama itu, Mak? Enggak ditolak kanai dari kita yang lainnya apa. Oh. Berarti melintehnya sampai ke Jorong Bulaan Kamba, Mak? Awak kan mudah-mudahan rumah gadang yang lah tua-tua kalau kan kan dibawa kan, wah kok dapat diperbaiki dan nyo kan, diparancak dan nyo kan. Palintang tuh mesin Nagari Kubang Putih, Mak? Masuk ada laweh tu. Oh, ladang laweh, Mak ya? Berarti ladang laweh menolak jo tiboy, Mak ya? Oh ya, ini banyak cucian, Mak ya? Jadi kalau menurut Amak, mana rencana ditolak pada tidak ditolak, Mak? Menurut pendapat Amak kan? Ibu sayang sawah-sawah, ibu sayang Tuhan. Ah iya, iya iya. Ibu lah petani susah do. Iya iya. Kabar-kabarnya ada pandam kuburan ge yang kanai, Mak ya? Kanai kubur kalau Ayo rumah gadang tuh selain itu sampai Balai Jorong ada yang terpisah, Mak ya? Jadi marang pelintang baru-baru akan naik ke satu sungai. Iya iya iya. Iya iya. Seandainya kan enggak bisa Mak menanam padi le, Mak ya? Ah itu. Iya iya iya. Iya iya, Mak. Mak, terima kasih banyak, Mak. Jadi itulah rekan-rekan Minang, salah satu warga di Jorong Kota Baru, Nagari Kubang Putih ini yang menjelaskan apa yang diketahui ya. Yang pasti intinya salah satu warga di Jorong Kota Baru di Nagari Kubang Putih ini menolak trase tol yang melintasi Jorong Kota Baru yang posisinya tepat kita berada saat ini. Jadi ada sejumlah sawah dan sejumlah bangunan yang terkena dampak trase tol yang melintasi di Jorong Kota Baru ini. Nah, dari sini kita akan melanjutkan perjalanan kita di Nagari di Nagari Kubang Putih mengarah ke Jorong Bulaan Kamba. Nah, di depan kanan ada rumah gadang. Nah, kita belok kiri. Jadi akses yang ke depan arah ke Cingkariang dengan sejumlah jorong dan nagari lainnya.
Jadi intinya warga atau masyarakat Jorong Kota Baru Nagari Kubang Putih ini menolak trase tol yang melintas di pemukiman dan ladang atau sawah yang melintas mengarah ke sejumlah jorong lainnya di Nagari Kubang Putih. Jadi kita sudah dapatkan satu poin di Nagari Kubang Putih di Jorong Kota Baru, yang mana Jorong Kota Baru udah dipastikan menolak trase tol yang melintas di jorongnya yang mengarah ke jorong lainnya. Nah, di sini kita sampai di jembatan Gobah kalau tidak salah. Jadi jembatan Gobah ini batas Jorong Kota Baru dengan Jorong Bulaan Kamba di Nagari Kubang Putih, dan Jorong Kota Baru dengan jorong lainnya yang arah ke depan kita agak terpisah, agak jarak, dan dibatasi sungai yang baru saja kita lewati, atau Ngarai Raki kalau tidak salah. Nah, Jorong Kota Baru kita tinggalkan dan kita sudah mendapatkan poinnya bahwasanya warga Jorong Kota Baru Nagari Kubang Putih menolak trase tol yang melintas di pemukiman dan persawahan. Dan kita masuk di Jorong Bulaan Kamba. Nah, inilah rekan-rekan Senak Minang, kita sudah masuk di Jorong Bulaan Kamba Nagari Kubang Putih yang mengarah ke Jorong Balayake. Karena di Nagari Kubang Putih ini terdapat 14 jorong. Insya Allah ke 14 jorongnya akan kita kelilingi dan kita akan mencari tahu penyebab atau alasan kenapa warga atau sejumlah jorongnya menolak trase tol yang melintasi sejumlah kawasan di Nagari Kubang Putih ini. Jadi kita sudah masuk di jorong Bulaan Kamba Nagari Kubang Putih. Nah, kita akan coba tanya dulu yang bapak ini. Kita akan tanya rekan-rekan Senak Minang. Mak,